Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akmal di sini. Jadi pada video kali ini saya akan mewakili kelompok saya dalam mata kuliah data mining yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Akmal Ismail Lubis dengan NIM 10 19 10 50, Andini Dwi Lestari dengan NIM 10 19 10 11, Halmadina dengan NIM 10 19 10 35, Muhammad Jatilogowo dengan NIM 10 19 10 58. Jadi di sini di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengklasifikasikan dataset menggunakan aplikasi bernama WK. Nah, jadi sebelum masuk ke tutorialnya nih, kita kenalan dulu nih dikit-dikit sama si WK ini. Sebenarnya apa sih WK ini? Jadi, WK merupakan sebuah software machine learning yang fungsinya adalah memberikan sebuah representasi data hasil sebuah proses data mining dalam bentuk gambar atau chart, sehingga kita bisa dipermudah dalam menganalisis suatu data. Tentunya dengan adanya aplikasi ini tuh sangat membantu banget nih buat para data miner atau para penambang data ya, untuk memudahkan mereka dalam proses penganalisisan seperti itu. Oke, mungkin singkat aja kali ya buat perkenalan kita sama WK ini. Kita lanjut ke tutorial. Oke, sebelum masuk ke tutorialnya, jadi ada beberapa tools yang perlu kita siapkan. Yang pertama yaitu aplikasi WK-nya sendiri. Yang kedua, dataset yang akan kita analisis. Dan yang ketiga itu Microsoft Excel untuk cross-check apakah datanya itu benar-benar real gitu, seperti ya. Gambaran datanya, preview datanya kita bisa lihat di Microsoft Excel. Karena file yang akan kita gunakan atau yang akan kita analisis itu nanti bertipekan CSV awalnya. Nah, CSV ini bisa kita cek di Microsoft Excel dulu sebelum kita langsung pakai di WK gitu. Jadi untuk yang pertama, langkah pertama yaitu mendownload dan menginstal aplikasi WK-nya sendiri. Jadi silahkan teman-teman, buka browser yang ada di PC atau laptop teman-teman. Di sini saya menggunakan Google Chrome, sudah saya siapkan juga. Langsung saja kita buka Google Chrome-nya dan langsung typing saja WK download. Nah, silakan teman-teman cari yang paling atas ini linknya, yang SourceForge ya, WK download sourceforge.net. Silahkan teman-teman buka dan teman-teman bisa langsung download di tombol hijau yang ada di kiri di sini. Silahkan di download, jadi akan otomatis terdownload ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman download dan langsung nanti teman-teman install setelah downloadannya selesai. Nanti untuk proses penginstalannya sendiri itu terbilang cukup mudah karena nanti akan otomatis terinstall ya teman-teman. Jadi teman-teman cukup klik saja nanti bakal terinstall sendiri aplikasinya seperti itu. Oke, karena di sini saya juga sudah menginstal aplikasi WK-nya sendiri, jadi kita anggap aplikasi WK ini sudah terinstall seperti itu. Selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu yang kedua, mencari file dataset yang kita inginkan, yang akan kita analisis seperti itu. Jadi teman-teman bisa aja langsung type keywordnya seperti ini, dataset CSV Indonesia. Oh ya, sedikit informasi juga. Jadi di browser sendiri atau di Google sendiri itu ada sangat banyak sekali dataset yang disebar oleh berbagai instansi atau orang-orang gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih secara bebas dan juga secara gratis ya teman-teman, karena memang ini publish-nya itu to public, jadi kita memang bisa melihat datanya. Nah, di sini saya mengambil di kumpulan dataset Jakarta Open Data. Nah, di sini kan ada banyak nih. Teman-teman bebas saja memilih yang mana. Nah, di dalam juga ada banyak. Nah, seperti ini, filenya berupa CSV. Bisa dilihat di sebelah kiri di sini. Nah, silahkan teman-teman pilih salah satu data yang teman-teman tertarik nih buat dianalisis kira-kira yang mana. Silahkan bebas saja. Di sini saya juga sudah menyiapkan data juga yang sudah saya download sebelum video ini saya buat, yaitu mengenai penyebab kematian ibu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Gitu. Jadi kita anggap filenya ini untuk datasetnya sudah kita download seperti itu ya. Oke, kita langsung aja close. Nah, sudah saya siapkan di sini. Kita buka.
Nah, jadi ini adalah ini yang ARFF ini kita abaikan saja dulu teman-teman. Nah, ini file CSV sudah kita download sebelumnya. Data penyebab kematian ibu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Kita bisa lihat dulu datanya. Kita cross check melalui Microsoft Excel. Nah, datanya seperti ini teman-teman. Nah, saya besarkan dulu agar terlihat secara jelas. Oke. Nah, kira-kira datanya seperti ini. Untuk yang saya ambil sendiri, ini datanya memiliki 3 atribut ya teman-teman, yaitu atributnya kabupaten kota, diagnosa, dan jumlah. Sementara untuk subatributnya sendiri atau konten dari datanya sendiri itu ada 36. Di sini 37 karena dikurangin satunya lagi yang tadi atributnya paling atas. Baik, di sini saya akan melanjutkan langkah tutorial selanjutnya. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Anin Lestari dengan NIM 1011 dari kelas A. Nah, di sini teman-teman kita langsung saja membuka aplikasi WK. Teman-teman bisa cari saja aplikasinya dengan mengklik di pojok kiri bawah di kolom pencarian, kemudian menuliskan WK. Nanti akan muncul aplikasinya, lalu teman-teman silakan klik aplikasi WK-nya. Nah, di sini nanti akan menampilkan tampilan awal dari aplikasi WK. Kemudian di sini karena kita ingin mengklasifikasikan data, jadi kita langsung saja kita klik Explorer yang ada di sebelah kanan. Kita klik Explorer, lalu tahapan selanjutnya yaitu kita klik Open File untuk membuka file yang sudah kita download sebelumnya. Nah, di sini kita mencari di mana teman-teman mendownload file dataset CSV. Terus itu di sini karena kita menaruhnya file datasetnya di desktop, jadi kita klik desktop, kemudian tugas padat, kemudian jangan lupa teman-teman untuk merubah file of type-nya karena di bawah sini kan masih file of type ARF. Nah, kita ubah dulu menjadi file of type CSV. Nah, ini anggapannya file ARF belum ada, jadi kita di sini masih menggunakan file of type CSV. Nah, ketika kita sudah mengubah di bawah sini, kemudian kita klik open dan menghasilkan seperti tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dataset CSV yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi WK. Nah, di sini belum masuk ke tahap analisis, masih lebih ke preview dataset yang telah kita masukkan tadi. Nah, di sini terlihat atributnya ada 3, di mana ada kabupaten dan kota, lalu ada diagnosa, dan atribut terakhir ada jumlah. Nah, langkah selanjutnya ada teman-teman silakan mengubah file of type CSV yang tadi menjadi file RFF. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa dapat mengklik tombol save di pojok kanan di sini, lalu kita save menjadi file ARF. Jadi di sini kita klik filenya, kita klik save, lalu kita ubah file of type-nya menjadi ARF. Di sini kita file of type-nya menjadi ARF. Kemudian di atas juga kita ubah menjadi CSV-nya kita ganti jadi ARF. Nah, di sini kita save. Nah, di sini karena sebelumnya kita sudah memiliki dataset yang berbentuk ARF, jadi kita tipis saja datanya. Nah, jadi di sini harusnya sudah tersimpan menjadi file dengan tipe ARF. Nah, selanjutnya kita open file untuk membuka file ARF-nya. Nah, kemudian mencari file ARF yang teman-teman simpan tadi. Di sini karena simpannya tadi bersama dengan file CSV itu standar, jadi kita langsung saja. Dan juga ini file of type-nya juga sudah sesuai dengan ARF, jadi kita langsung saja klik open. Nah, beginilah tampilan data yang telah kita sudah masukkan tadi. Memang tidak ada perubahan yang signifikan, namun perubahannya ada di saat kita nanti mengklasifikasikan data di tab ini. Nah, di sini ada tulisan klasifikasi, jadi datanya nanti akan berbeda dengan data sebelumnya.
Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Ismail Lubis dengan NIM 10191050 dari kelas B. Baik, untuk selanjutnya itu tahap pengklasifikasian. Baik, selanjutnya kita bisa menentukan metode klasifikasi apa yang akan kita gunakan, seperti itu. Bisa teman-teman pilih di bagian choose, tab choose di sebelah kiri di bawah preprocess, di mana fungsinya itu untuk memilih metode klasifikasi apa yang akan kita gunakan dalam mengklasifikasikan dataset yang kita punya, seperti itu. Sebagai contoh di sini saya akan menggunakan klasifikasi tree dengan menggunakan metode random tree, seperti itu. Selanjutnya kita ubah percentage splitnya itu menjadi 80%, seperti itu. Dari 66 menjadi 80%. Apa artinya 80% tersebut? Di mana 80% tersebut akan menjadi training test bagi si WK ini atau machine learning ini. Dan sisanya yaitu 20% akan menjadi test set atau data yang akan dites tersebut sebanyak 20%. Setelah kita selesai dalam memilih metode pengklasifikasian dan juga menentukan percentage splitnya yaitu sebanyak 80%, selanjutnya kan kita tekan start, seperti itu. Maka akan muncul informasi di bagian sebelah kanan, hasil dari klasifikasi dataset yang kita punya, seperti itu. Baik, di situ juga terlihat di mana instance-nya yaitu ada 36, di mana instance itu merupakan jumlah data dari dataset yang kita punya, seperti itu. Sebagai lebih pastinya kita akan cek lagi di bagian Excel-nya, di mana datanya menunjukkan ada 37 data, karena dikurangin 1 tentang atributnya, mengenai atributnya, jadi akan menjadi 36, jadi sesuai. Selanjutnya untuk atributnya sendiri ada 3, yaitu kabupaten atau kota, diagnosa, dan juga jumlah. Selanjutnya juga di bawah bisa terlihat hasil pengklasifikasiannya, di mana misalnya diagnosa pendarahan, yaitu kasus meninggalnya wanita atau ibu-ibu di Jakarta karena pendarahan, di mana untuk Kabupaten Kota Jakarta Pusat sendiri itu sebanyak 5 orang, Jakarta Barat sebanyak 7 orang, dan Jakarta Utara sebanyak 6 orang, seperti itu. Hal tersebut juga berlaku untuk diagnosa lainnya yang ada di bawah. Dengan adanya aplikasi ini itu akan memudahkan kita dalam mengklasifikasikannya, seperti contohnya pada kasus ini. Jadi kita tidak perlu lagi secara manual untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan data-data tersebut, seperti itu. Selanjutnya juga kita bisa melihat size of the tree-nya, yaitu di mana ukuran dari pohon atau visualisasinya nanti tentang data ini, yaitu sebesar 43, seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa memvisualisasikan data yang kita punya, dalam artian kita bisa melihat secara gambar, seperti itu. Kalau misalnya yang ada ini kan outputnya itu masih berupa tulisan atau angka-angka saja, seperti itu, yaitu tulisan dan angka. Kita juga bisa melihatnya sebagai visual gambar dengan cara mengarahkan kursor mouse kita ke arah kiri, yaitu tempat hasil output dari start kita tadi sebelumnya, trace random tree. Kita klik kanan ke arah situ dan juga memilih visualize tree, seperti itu. Nanti akan terlihat gambaran visual dari data yang kita punya. Nah, contohnya adalah seperti berikut. Karena kita punya datanya itu agak bercabang ya, lumayan bercabang, banyak. Jadi gambarnya agak mepet-mepet, seperti itu. Baik, selanjutnya akan terlihat analisis data dari analisis atau summary atau rangkuman dari hasil pengklasifikasian kita, di mana correlation coefficient itu sebesar minus 0,1479, mean absolute errornya itu sebesar 3,3238, terus juga root mean squared errornya itu sebesar 4,021, relative absolute errornya itu sebesar 137% sekian, root relative squared errornya itu sebesar 159% sekian, dan juga total number of instances-nya yaitu sebanyak 7. Baik, itu saja tutorial pada video kali ini, yaitu mengenai klasifikasi data menggunakan aplikasi WK.
Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat kesalahan dan juga salah-salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.